Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 145 pertama kali naik. Feng Yu meminta Kirilenko untuk mengatur tur di tempat-tempat yang paling menonjol, seperti pusat penelitian nuklir, lembaga penelitian mekanika, penelitian astronomi, DEL. Di Universitas Moskow, Feng Yu berkata bahwa dia ingin membual kepada teman-temannya ketika dia kembali. Meski Kirilenko merasa terganggu, namun dia tetap menyetujui permintaan Feng Yu. Seharusnya tidak ada masalah dengan beberapa siswa sekolah menengah dan guru yang mengunjungi tempat-tempat ini. Feng Yu menyampaikan pesan itu kepada Zhang Ruiqiang, dan Zhang Ruiqiang sangat senang. Ia segera melapor kepada wali kota dan pimpinan lainnya. Mereka dengan cepat memilih yang lebih muda profesor yang berspesialisasi dalam bidang ini untuk mengambil beberapa peran mengajar di sekolah menengah ketiga selama 1 tahun dan juga menjadi guru pendamping untuk perkemahan musim panas. Ujian berakhir, dan Feng Yu tahu dia berhasil dalam ujiannya. Dia seharusnya mendapatkan hasil yang sama dengan ujian sebelumnya. Wen Dongjun telah bekerja keras semester ini, tetapi kali ini, tidak ada siswa kelas 3 terbaik yang membantunya menyontek. Hasilnya kali ini tidak akan sebaik yang terakhir. Tetapi Feng Yu memperhatikan bahwa tidak ada sedikit pun kesedihan di dalam diri Wen Dongjun. Dia tidak takut dipukuli oleh ayahnya karena nilainya yang buruk. Wen Dongjun dengan puas menjawab Feng Yu bahwa dia sedang berkonsentrasi pada bahasa Rusia untuk perkemahan musim panas dan itu normal jika nilai mata pelajaran lain turun. Bukankah ini alasan yang bagus? Sial, kulit idiot ini terlalu tebal. Feng Yu sangat menghormati sifat Wen Dongjun ini. Sepertinya si idiot ini sangat cocok menjadi pegawai pemerintah. Suatu kali, Feng Yu bertanya pada Wen Dongjun tentang mimpinya. Feng Yu bertanya apakah dia ingin mengejar tujuan yang sama dengannya yaitu pensiun pada usia 30 tahun dan berkeliling dunia. Mereka bisa mengunjungi Antartika untuk melihat pinguin Antartika, aurora yang legendaris, atau mendaki pegunungan Himalaya. Tapi Wen Dongjun memandang Feng Yu dengan serius dan bertanya, Antartika. Pinguin. Apakah mereka terasa enak? Apakah dagingnya akan terlalu gemuk? Kemudian, Feng Yu menyimpulkan bahwa dalam kehidupan Wen Dongjun, dia tidak mengejar pengetahuan karena itu tidak akan membuatnya bahagia. Dia tidak mencari kisah cinta yang sempurna karena dia sudah bertemu dengan orang yang dia cintai. Dia tidak mencari tubuh yang sempurna karena dia menganggap tubuhnya sempurna selama ini. Satu-satunya hal yang dia kejar adalah makanan. Sejak saat itu, dia tidak mencoba membantu Wen Dongjun merencanakan masa depannya atau bahkan memberikan nasihat tentang masa depan orang lain. Jika mereka berhasil dalam hidup, mereka tidak akan berterima kasih kepadanya, dan dia akan disalahkan jika mereka gagal. Membantu Wen Dongjun masuk ke Universitas Beijing adalah hal terbaik yang dapat dilakukan Feng Yu untuknya. Wen Dongjun harus berjalan sendiri di jalan yang tersisa. Jika dia dalam masalah, yang perlu dia lakukan hanyalah menelepon Feng Yu, dan Feng Yu akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Dengan kerajaan bisnis Feng Yu di masa depan, akan mudah baginya untuk membantu Wen Dongjun mendapatkan beberapa prestasi politik untuk dipromosikan. Beberapa hari ini, Feng Yu tinggal di rumah, merencanakan pabrik yang akan dia kunjungi di Uni Soviet. Pabrik-pabrik yang akan dia kunjungi semuanya adalah pabrik yang hampir tutup. Feng Yu berpikir peralatan pabrik mana yang cocok untuk digunakan di China. Akan lebih baik jika teknologi canggih. Kamu melihat semua dokumen itu setiap hari, tidakkah kamu bosan? Apakah Anda tidak perlu mempersiapkan perjalanan ke Uni Soviet? Wen Dongjun, yang sedang membungkuk di sofa, bertanya. Feng Yu memutar matanya. Orang bodoh ini mengatakan hal yang sama setiap hari. Dia telah meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli beberapa set pakaian baru dan bahkan bola basket baru. Membeli ini untuk mempersiapkan perjalanan Uni Soviet. Teruskan menonton TV Anda. Saya tidak ingin berbicara dengan seorang gelandangan yang malas. Siapa yang suka membaca dokumen membosankan ini? Tapi ini semua uang. Setiap set mesin, usang, yang diimpor dari Uni Soviet, akan membawa keuntungan tinggi dan Feng Yu akan selangkah lebih dekat dengan impiannya untuk pensiun pada usia 30. Wen Dongjun terus menonton program TV-nya dan tiba-tiba berteriak, Feng Yu, kemarilah, cepat, datang dan lihat ini.
Feng Yu meletakkan dokumen-dokumen itu dan berkata dengan sedih, "Ada apa? Anda melihat UFO? Datang dan lihat ini, ada bodhisattva di gereja." Wen Dongjun menunjuk ke TV, berteriak, "Apa? Bodhisattva di gereja?" Feng Yu terkejut. Bagaimana itu mungkin? Meskipun dia adalah seorang pemikir bebas, dia tahu bahwa bodhisattva dan gereja berasal dari agama yang berbeda. Bagaimana mungkin seseorang dari legenda Cina muncul di gereja barat? Mungkinkah beberapa perubahan terjadi karena dia mengubah sejarah? Feng Yu melihat ke TV dan terdiam, brengsek, itu perawan Maria. Berhenti bicara omong kosong. Wen Dongjun bertanya dengan bingung, itu bukan bodhisattva. Mereka memang terlihat mirip. Jika kamu ingin mencari Zhang Han, silakan. Jika tidak, pergi dan bermain basket. Saya sibuk mencari uang. Setiap menit saya bernilai puluhan ribu RMB. Mengapa orang bodoh ini tidak bisa membiarkannya bekerja dengan tenang? Dia sangat sibuk. Wen Dongjun berdiri dan berkata, ini hanya mengatur beberapa dokumen. Serahkan padaku. Saya bisa menyelesaikan semua ini dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah aku selesai, kamu harus bermain basket denganku. 5 menit kemudian, Wen Dongjun melemparkan semua dokumen ke atas meja. Semuanya dalam bahasa Rusia, dan masih penuh dengan jargon teknis. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan bergabung dengan pelatihan persiapan untuk perkemahan musim panas, dan tidak tinggal di rumah bersama Feng Yu. Sekolah menengah ketiga memberikan penekanan besar pada perkemahan musim panas ini. Karena para siswa ini akan mewakili sekolah, kota Bing, provinsi Longjian dan bahkan seluruh China, semua siswa harus mengikuti pelatihan persiapan. Mereka masih memiliki waktu 1 minggu untuk mempersiapkan siswa untuk KAM. Mengapa perkemahan musim panas dimulai begitu terlambat adalah untuk menghindari bentrokan dengan perkemahan musim panas matematika Universitas Moskow. Setelah perkemahan itu selesai, maka mereka dapat memulai perkemahan musim panas yang baru untuk Feng Yu. Alasan mengapa Feng Yu tidak perlu menghadiri pelatihan adalah karena dia pandai berbahasa Rusia. Dia bahkan bisa memenuhi syarat untuk menjadi guru bahasa Rusia. Karena Wen Dongjun duduk di samping Feng Yu di kelas, dia juga tertarik untuk membaca novel dan lagu Rusia karya Feng Yu. Bahasa Rusianya juga cukup bagus. Oleh karena itu, ia juga meminta untuk dibebaskan dari pelatihan ini. Dia hanya ingin tinggal di rumah dan bermalas-malasan. Dia pikir dengan tinggal di rumah, dia akan bisa bermain dengan Feng Yu, tetapi Feng Yu hanya mengatur dokumen selama beberapa hari terakhir. Feng Yu memberitahunya bahwa dokumen-dokumen ini sangat penting, tetapi dia telah membaca beberapa di antaranya, dan tidak ada yang istimewa. Tetapi Wen Dongjun tahu bahwa Feng Yu lebih pintar darinya dan tahu bagaimana berbisnis dan menghasilkan uang. Itulah alasan mengapa keluarga Feng tiba-tiba bisa menjadi sangat kaya. Tetapi Wen Dongjun tidak mengerti bahwa karena Feng Yu sudah sangat kaya dan bahkan membeli pertanian di distrik, mengapa dia masih bekerja begitu keras, berusaha mendapatkan lebih banyak uang. Asetnya sekarang harus bertahan bagi keluarga Feng beberapa kali seumur hidup. Feng Yu hanya memberitahunya bahwa dia tidak tahu seberapa kaya orang-orang kaya di luar negeri. Sebelum dia pensiun, dia ingin menjadi orang terkaya di dunia. Waktu berlalu dengan cepat. Feng Yu dan yang lainnya naik pesawat ke Moskow. Tidak ada kursi kelas 1. Feng Yu sangat tidak senang tentang ini. Tapi Wen Dongjun dan siswa lainnya tidak bisa duduk diam. Mereka terlalu bersemangat. Wen Dongjun sedang menatap keluar jendela memandangi awan. Feng Yu meminta selimut untuk Lina dan dirinya sendiri. Dia mencoba mencari posisi yang nyaman untuk mengedipkan mata. Masih ada beberapa jam sebelum mencapai Moskow. Melangkah keluar dari pesawat, Feng Yu meregangkan dirinya. Ini Moskow. Bab 146 baru saja mendarat dan menghilang. Meskipun Feng Yu telah menjalani 2 kehidupan, ini adalah pertama kalinya dia pergi ke Moskow. Moskow bukanlah tujuan wisata yang populer, dan dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk mengunjungi Moskow. Kali ini, Feng Yu tidak di sini untuk bersantai juga. Dia memiliki 2 tujuan untuk mengunjungi Moskow. Pertama, dia ada di sana untuk mendapatkan kredensial untuk tempat yang dipesan di Universitas Top Beijing. Kedua, dia ada di sana untuk mengunjungi pabrik-pabrik semi-shutdown bersama Kirilenko. Dia ingin membeli kembali beberapa mesin dan teknologi yang berguna ke China.
Kepala Sekolah Sun, saya mengajukan cuti. Salah satu temanku sedang menjemputku. Kepala Sekolah Sun mengerutkan kening. Feng Yu, hari ini adalah hari pelaporan untuk perkemahan musim panas. Anda bahkan belum mencapai perkemahan, dan Anda mengajukan cuti. Ini tidak benar. Feng Yu tersenyum, tidak masalah. Panitia penyelenggara tidak akan peduli. Lihat, temanku ada di sini untuk menjemputku. Dua Land Rover dengan plat nomor militer Uni Soviet melaju ke apron dan berhenti di samping pesawat. Kirilenko turun dari kendaraan, merentangkan tangannya dan berjalan menuju Feng Yu. Feng sayangku, lama tidak bertemu. Kakaki, sudah lama. Feng Yu buru-buru melarikan diri dari pelukan Kirilenko. Dia terlalu kuat dan hampir mencekik Feng Yu sampai mati dengan pelukannya. Hai, kamu pasti ketua tim SMA ketiga. Saya adalah penyelenggara perkemahan musim panas ini. Sekarang, Feng Yu harus mengikutiku untuk menangani beberapa prosedur. Ini kartu identitas saya. Kepala Sekolah Sun melihat Feng Yu mengenal orang Rusia kekar ini dan orang Rusia ini mengidentifikasi dirinya sebagai penyelenggara KAM. Jadi, dia setuju dengan Feng Yu meninggalkan tim tetapi meminta Feng Yu untuk meneleponnya jika dia tidak kembali pada malam hari. Lina dan yang lainnya tahu bahwa Feng Yu akan meninggalkan tim sebelum perjalanan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia akan pergi begitu mereka tiba. Meskipun mereka tidak tahan melihat Feng Yu pergi, mereka segera diliputi oleh kegembiraan tinggal di Universitas Moskow. Di dalam mobil, Feng Yu dengan penasaran bertanya, "Kakaki, kenapa kamu adalah penyelenggara perkemahan musim panas ini?" Kirilenko menjawab, "Mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya, kamu juga percaya padaku. Saya membuat itu sekarang. Kartu identitas yang saya tunjukkan hanyalah kartu biasa." Feng Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kendaraan mereka tiba di sebuah restoran. Itu adalah restoran tradisional Soviet. Restorannya menyajikan hidangan Soviet lokal. Tapi Feng Yu merasa aneh. Kali ini, Feng Yu mewakili Taihua Trading untuk mengunjungi Moskow dan rekan bisnis Kirilenko tidak ada di sana untuk menerimanya. Militer itu dua dan generasi masih memandang rendah dia. Sebenarnya, Feng Yu terlalu banyak berpikir. Militer itu dua dan generasi tidak memandang rendah Feng Yu. Bahkan, mereka terkesan dengan kekuatan finansial Feng Yu terakhir kali mereka mengunjungi kota Bing. Tapi Kirilenko sedang memikirkan cara untuk membuang mitra bisnisnya dan bekerja dengan Feng Yu sendirian. Dia menghasilkan lebih banyak dan lebih kaya dari mereka. Dia berniat untuk menjelajah sendiri. Jadi, Kirilenko sengaja memberitahu mitra bisnisnya tentang kedatangan Feng Yu yang terlambat. Semua mitra bisnisnya adalah orang Soviet, tetapi mereka bukan dari Moskow. Mitra yang paling kuat adalah dari Kiev. Dia hanya bisa tiba di Moskow besok. Adapun rekan-rekannya yang lain, Kirilenko tidak peduli. Dia ingin mengusir mereka satu per satu. Saluran distribusi pengadaan dan penjualan China dikendalikan oleh Feng Yu, dan Feng Yu hanya menghubungi Kirilenko. Inilah alasan mengapa Kirilenko ingin menjelajah sendiri. Selain itu, dia kaya sekarang, dan dengan uang yang dia peroleh, dia menggunakannya untuk mengurus atasan dan bawahan ayah dan saudara laki-lakinya. Keluarga mereka bahkan mendapatkan ketenaran di Angkatan Darat Soviet. Masih ada beberapa petinggi yang ingin merekrut ayahnya. Tapi ayahnya masih belum memutuskan faksi mana yang akan bergabung. Feng Yu mencoba makanan tradisional Soviet. Dia sangat menikmatinya, terutama daging panggangnya. Feng Yu berpikir apakah dia harus membawa Lina makan di sini sebelum mereka pergi. Adapun Wen Dongjun, lupakan. Si idiot itu akan berteriak bahwa dia ingin mengemas sebagian kembali setelah makan. Feng Yu puas dengan makanannya. Tapi Feng Yu tidak menyangka bahwa dia akan mabuk karena makanan itu. Kirilenko telah memberitahunya bahwa dia harus minum vodka di Moskow. Kirilenko tidak peduli jika Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak minum. Lakukan apa yang dilakukan orang Romawi. Restoran menyajikan minumannya menggunakan gelas kecil yang halus. Itu tampak seperti kacamata kecil dan ramping yang digunakan di bar di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Feng Yu mengira dia hanya perlu minum 1 atau 2 gelas. Tapi Kirilenko terus mengikutinya dan bahkan tidak memberi Feng Yu kesempatan untuk menolaknya. Dalam waktu setengah jam, Feng Yu melihat 2 kali lipat. Kirilenko meminta anak buahnya untuk mengantar Feng Yu ke hotel yang dia atur. Itu masih kamar ganda dan malam ini, Kirilenko adalah orang yang tidak bisa tidur.
Feng Yu tidak mendengkur, menggertakkan giginya atau berbicara dalam mimpinya. Namun, dia terus meminta air, ingin ke toilet. Bagian terburuknya adalah Feng Yu mengatakan semua itu dalam bahasa Cina, yang tidak dimengerti Kirilenko. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah Feng Yu bangun dengan segar, dan Kirilenko memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya. Kirilenko terus menguap. Dia tidak banyak tidur malam sebelumnya. Setelah sarapan, Feng Yu dan Kirilenko pergi mengunjungi pabrik yang mereka targetkan. Beberapa pabrik ini dipilih secara khusus oleh Feng Yu. Mereka memiliki mesin terbaru dan teknologi canggih. Yang paling penting, ada banyak ahli yang miskin. Apa gunanya para ahli ketika peralatan dan teknologi dijual ke China? Feng Yu memiliki prinsip untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya apapun. Dengan memberi para ahli setengah pengangguran ini pekerjaan bergaji tinggi di Cina, dia juga dipandang sebagai orang Samaria yang hebat. Semuanya berjalan lancar di pihak Feng Yu, tapi ini tidak terjadi pada wakil kepala sekolah Sun. Kepala sekolah Sun dalam masalah besar. Kemarin ketika mereka tiba di Universitas Moskow, penyelenggara memeriksa dokumen mereka dan melihat bahwa satu siswa hilang. Wakil kepala sekolah Sun memberitahunya bahwa penyelenggara membawa siswa itu pergi untuk menyelesaikan beberapa prosedur. Penyelenggara bingung. Seseorang dari pihak mereka membawa siswa itu pergi. Dari mana penyelenggara itu berasal? Malam itu, Feng Yu tidak kembali ke Universitas Moskow dan tidak menelepon mereka. Wakil kepala sekolah Sun tidak khawatir karena Feng Yu dan orang Rusia itu tampaknya berteman baik. Namun, panitia penyelenggara tidak berpikir demikian. Mereka terus meminta wakil kepala sekolah untuk menghubungi siswa yang hilang dan mencoba mencari tahu darinya, kemana siswa itu pergi. Wakil kepala sekolah Sun menjelaskan berkali-kali, dan akhirnya, orang-orang dari panitia penyelenggara pergi. Tetapi ketika perkemahan musim panas dimulai keesokan harinya dan para siswa bertemu dengan siswa dari negara lain dan saling mengenal, Feng Yu masih belum kembali. Orang-orang dari panitia datang untuk mencari wakil kepala sekolah Sun lagi. Mereka ingin dia menghubungi Feng Yu. Bukannya siswa tidak dapat mengambil cuti dari KAM tetapi siswa harus mengajukan cuti secara langsung dan tidak dapat meminta seseorang untuk mengajukan cuti atas nama. Jika bukan karena catatan di bandara yang membuktikan bahwa Feng Yu memang telah tiba di Moskow, penyelenggara masih berpikir bahwa sekolah menengah ketiga tidak mengirim siswa ini. Siswa yang hilang ini masih merupakan siswa undangan khusus yang tercantum dalam surat undangan. Ini pasti murid penting dan bagaimana dia tidak bisa dihubungi. Wakil kepala sekolah Sun berkeringat. Dia mengutuk dan memaki Feng Yu di dalam hatinya. Dia telah menginstruksikan Feng Yu untuk meneleponnya di malam hari kemarin jika dia tidak kembali. Feng Yu juga harus meninggalkan beberapa nomor kontak sebelum dia pergi. Sekarang panitia penyelenggara terus mendatanginya untuk mencari Feng Yu. Apa yang harus dia lakukan? Jika para pemimpin tim mahasiswa luar negeri lainnya tahu tentang ini, itu akan menjadi aib nasional. Hal yang hampir membuat wakil kepala sekolah Sun pingsan akhirnya muncul. Orang-orang dari panitia penyelenggara melaporkan masalah ini ke atasan mereka, dan mereka ingin melaporkan ke polisi sehubungan dengan siswa yang hilang ini. Mereka memutuskan untuk melapor ke polisi karena siswa ini hilang saat dia mendarat di bandara. Mereka khawatir akan keselamatannya. Wakil kepala sekolah Sun khawatir. Jika universitas melapor ke polisi, maka dia, sebagai pemimpin, tidak akan dipromosikan tetapi sebaliknya, dia akan ditanyai dan ditegur. Pada saat yang sama, Feng Yu masih dengan senang hati mengunjungi sebuah pabrik, mengagumi mesin dan teknologi canggih di sana. Memang benar bahwa Uni Soviet pada masa itu adalah salah satu negara paling maju di dunia. Yang paling penting, pabrik ini dalam keadaan setengah mati, dan direktur pabrik sudah dibeli oleh Kirilenko. Ketika Feng Yu sedang berbicara dengan direktur pabrik, dia merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Karena dia tidak ingat apa itu, sudahlah. Lebih penting untuk bernegosiasi dengan direktur pabrik sehubungan dengan penjualan peralatan dan teknologi pabrik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.